Selanjutnya dari non-name ini, tidak ada namanya. Selamat malam. Saya mau bertanya pendeta. Kalau kita baca dalam kitab Ayub, Ayub hidupnya taat kepada Tuhan. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa Ayub tidak diangkat hidup-hidup ke surga seperti Elia dan Henokh? Silakan Bapak Pendeta. Terima kasih. Ayub hidupnya taat kepada Tuhan. Kenapa tidak diangkat ke surga hidup-hidup seperti Elia dan Henokh? Kalau mau ditambahkan lagi kepada pertanyaan ini, sebenarnya bukan hanya Ayub saja yang hidup taat kepada Tuhan. Ada Yusuf yang taat kepada Tuhan, atau tokoh-tokoh Alkitab lainnya yang taat kepada Tuhan. Tetapi nampaknya cara Tuhan menyelamatkan bukanlah mengangkat satu persatu orang demi orang untuk naik ke dalam sorga. Kalau bicara tentang Henokh contohnya, Alkitab mengatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-24, Kejadian 5 ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ia hidup bergaul dengan Allah, namun kemudian, dan oleh karena itu, bukan namun demikian, ia hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi karena ia diangkat oleh Allah. Perhatikan, hidup bergaul dengan Allah. Keterangan tentang hidup bergaul dengan Allah ini bukan hanya Henokh. Perkataan yang tepat sama juga diberikan kepada seorang tokoh yang lain yang boleh kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan tadi, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Nuh juga hidup bergaul dengan Allah. Dua-duanya hidup bergaul dengan Allah. Henokh diangkat ke sorga, tetapi Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan setelah air bah itu surut, Nuh keluar dari bahtera, lalu kemudian Nuh meninggal dunia setelah ia mencapai umur 900 tahun lebih. Jadi apa sebenarnya rencana Allah? Apakah memang Allah mempunyai rencana untuk mengangkat seorang demi seorang untuk naik ke dalam kerajaan sorga? Kita bersyukur oleh sebab ada beberapa orang yang Alkitab dengan jelas menyatakan mereka sudah naik ke dalam kerajaan sorga. Yang pertama tadi adalah Henokh, kemudian juga disebutkan dalam pertanyaan tadi adalah Elia, dan satu lagi adalah Musa. Di dalam Lukas pasal yang ke-9 ada suatu cerita di sana, kalau kita baca ayat 29 mulai dan ayat-ayat selanjutnya, bahwa pada waktu Yesus berada di atas bukit, suatu bukit, maka tampaklah Musa dan Elia, katanya, itu dalam ayat yang ke-30, Musa dan Elia berbicara dengan Tuhan. Siapa ini Musa dan Elia? Mereka yang sudah diangkat ke sorga. Mereka nampak berbicara dengan Tuhan Yesus. Musa mewakili mereka yang sudah mati, dibangkitkan, lalu kemudian naik ke sorga. Sementara Elia mewakili, mohon maaf, sementara Elia, saya minum dulu ya. Silakan pendeta. Sementara Elia mewakili mereka yang diangkat hidup-hidup ke dalam kerajaan sorga. Nampaknya ini menggambarkan suatu peristiwa besar yang akan terjadi, di mana pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, ada dua golongan orang yang akan diangkat ke sorga. Dan itu dituliskan di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Dan inilah yang akan terjadi. Dan ini ada di dalam rencana keselamatan dan pelayanan Yesus. Kita buka di dalam 1 Tesalonika
Saya buka kitab saya, sudah agak lewat, sudah di Timotius. Oke, saya mundur ke Tesalonika. Pasal yang keempat, saya baca mulai ayat yang ke-15 dan selanjutnya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, apa yang terjadi di atas bukit itu, yaitu Musa dan Elia nampak berbicara bersama Yesus, itu menggambarkan apa yang akan terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana mereka yang sudah mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Lalu kemudian kita yang masih hidup akan diubahkan dan akan diangkat ke dalam kerajaan sorga. Jadi skenarionya atau rencana Tuhan bukanlah mati lalu masuk sorga, tetapi mati dibangkitkan lalu kemudian naik ke sorga. Lalu kemudian hidup dalam Tuhan. Waktu Yesus datang, diubahkan, lalu kemudian akan diangkat bersama-sama masuk ke dalam kerajaan sorga. Ada begitu banyak orang yang hidup benar, sekalipun sekarang mereka telah meninggal dunia, tetapi janji Tuhan pasti. Pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, mereka akan dibangkitkan dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kita, semoga kita didapati dalam keadaan hidup. Yesus segera datang, kita juga akan diubahkan kalau kita hidup setia kepada Tuhan dan akan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu semua terjadi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih.